Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan-rekan saya, kami semua akan membahas suatu materi yaitu mengenai protein. Tapi lebih khususnya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai klasifikasi protein berdasarkan komposisinya. Berdasarkan komposisinya, protein dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simple protein, conjugated protein, dan juga derived protein. Simple protein, yaitu protein yang penyusunnya hanya terdiri dari asam amino saja. Contohnya ada histon dan protamin. Histon membantu dalam pembentukan struktur DNA. Mereka berperan dalam mengemas DNA menjadi nukleosom. Protein ini juga membantu membentuk kromosom dan mengatur aktivitas gen. Selanjutnya ada protamin. Protamin berikatan dengan DNA dan memainkan peran penting dalam pembentukan kromatin. Protamin ini ditemukan berikatan dengan DNA dalam sperma ikan. Contohnya seperti salmon. Yang kedua adalah conjugated protein atau protein yang terkonjugasi. Protein ini bukan hanya mengandung asam amino tetapi juga mengandung senyawa-senyawa lain atau disebut gugus prostetik. Contohnya ada lipoprotein, glikoprotein, nukleoprotein, metaloprotein, dan kromoprotein. Contoh yang pertama adalah lipoprotein. Protein ini mengandung lipid sebagai gugus prostetiknya. Contohnya adalah peripheral apoprotein, yang mana lipoprotein yang mengikat lemak dan seperti yang kita lihat proteinnya itu mengikat trigliserida, kolesterol, dan senyawa-senyawa lain. Selanjutnya ada glikoprotein, yaitu protein yang mengandung karbohidrat sebagai gugus prostetiknya. Contohnya pada sel membran, yang mana karbohidratnya terikat pada protein sehingga dapat menambah massa dari proteinnya yang dapat mengakibatkan obesitas. Selanjutnya, nukleoprotein. Nukleoprotein adalah salah satu jenis protein yang mengandung RNA atau DNA sebagai gugus prostetiknya. Contohnya seperti ribosom, nukleokapsid, dan nukleosom yang membungkus kelompok dari 8 protein histon. Yang keempat, metaloprotein. Metaloprotein adalah protein yang mengandung metal atau logam sebagai gugus prostetiknya. Nah, seperti Fe yang terkandung pada hemoglobin. Makanya bau darah kadang seperti ada bau besinya. Hal itu karena hemoglobin mengandung metal atau logam yaitu Fe. Yang kelima, kromoprotein. Kromoprotein adalah protein yang mengandung kromofor sebagai gugus prostetiknya. Salah satu contohnya seperti mioglobin yang terdapat gugus kromofor pada strukturnya. Juga terdapat Fe seperti hemoglobin. Mioglobin dapat ditemukan di otot rangka juga otot jantung. Yang terakhir ada derived protein atau turunan protein, yaitu protein yang telah termodifikasi oleh reaksi kimia, panas, ataupun enzim. Contohnya ada coagulated casein dan juga denatured protein. Koagulasi merupakan proses lanjutan yang terjadi ketika molekul protein yang didenaturasi membentuk suatu massa yang solid. Seperti contoh yaitu yogurt. Dalam yogurt terdapat penggumpalan protein karena asam organik yang dihasilkan oleh kultur starter, sehingga yogurt mempunyai tekstur yang agak kental. Denatured protein adalah protein yang strukturnya berubah akibat beberapa faktor, dan salah satu faktornya adalah panas, seperti protein pada telur goreng. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami dengan adanya video ini, teman-teman semua dapat lebih memahami mengenai materi klasifikasi protein berdasarkan komposisinya. Kami sekelompok undur diri, dan terima kasih sudah menonton.